Selamat pagi teman-teman, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Suyoto. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 1. Yang pertama adalah saya sendiri, Petrus Warrior Buatino, dengan NPM 1907 10418, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Bosatun Sumiring, NPM 1907 10421. Halo, nama saya Lorenzo Yuda Kristianto, NPM 1907 10475. Perkenalkan, nama saya Billy Arion Ishak Perangin-Angin, NPM saya 1907 10480. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Jubilio Karuna, biasa dipanggil Jubi. NPM saya 1907 10487. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta. Vending mesin. Vending mesin adalah mesin yang fungsinya untuk menjual produk kepada pembeli secara otomatis tanpa memerlukan karyawan. Barang-barang atau produk yang dapat dijual oleh mesin ini umumnya berupa minuman atau botol kaleng, rokok, hingga makanan ringan. Ide awal dari mesin penjual otomatis adalah karya ahli matematika Mesir atau yang bisa dikenal Alexandria di abad pertama, di mana fungsinya adalah membagikan air suci dengan memberikan pemberat atau koin pada tuas untuk membuka katup dan membiarkan air mengalir keluar dan berhenti ketika pemberat koinnya jatuh. Mesin penjual otomatis atau yang biasa kita sebut dengan vending machine diperkenalkan di Inggris pada tahun 1880 oleh Principal Weber, yang dimana menggunakan koin untuk membagikan amplop, kartu pos, dan juga brosur. Saat ini perkembangan mesin penjual di negara-negara maju sudah berkembang pesat. Teknologi vending machine sudah lebih canggih dan memiliki berbagai cara pembayaran seperti uang koin, uang kertas, dan juga uang elektronik. Di Indonesia, vending machine sudah lama ada, tapi hanya di tempat-tempat tertentu seperti hotel, bandara, halte bus, atau tempat-tempat yang ramai. Baik, saya akan menjelaskan mengenai PIS atau PEAS. PIS adalah singkatan dari Performance Measure, Environment, Actuator, dan Sensor. Performance Measure adalah komponen keberhasilan agen. Environment adalah kondisi di sekitar agen, atau bisa disebut juga sebagai tempat di mana agen dapat dijalankan atau digunakan. Actuator adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem dari agen. Actuator biasanya digerakkan oleh motor listrik yang dikendalikan oleh media pengontrol otomatis yang terprogram. Sensor adalah segala sesuatu yang menjadi input dari si agen tersebut. Lalu, PIS dari vending machine atau mesin penjual otomatis adalah sebagai berikut. Performance Measure memudahkan pelanggan dalam bertransaksi, lebih efisien dan efektif, baik dalam segi waktu ataupun dari segi biaya. Environment dari mesin penjual otomatis ini adalah mall, hotel, terminal, stasiun, bandara, tempat rekreasi, rumah sakit, dan kampus. Lalu, aktuator pada mesin penjual otomatis ini terdapat beberapa, yaitu yang pertama adalah motor DC. Motor DC ini digunakan sebagai aktuator pada penarikan uang. Lalu, untuk memasukkan dari mesin ini menggunakan push button. Push button ini berfungsi sebagai
tombol pemilihan minuman atau tombol untuk memilih produk yang dijual oleh mesin penjual otomatis ini. Pada mesin terdapat 7 segmen. Mesin ini berfungsi untuk menunjukkan jumlah minuman dalam angka yang ditampilkan pada layar. Sedangkan sistem kerja penjatuhan minum atau penjatuhan barang menggunakan motor servo. Motor servo adalah perangkat listrik yang digunakan pada mesin-mesin industri yang berfungsi untuk mendorong atau memutar objek dengan kontrol presisi tinggi dalam hal posisi sudut, akselerasi, dan kecepatan dengan keakuratan yang tinggi. Lalu sensor pada mesin penjual otomatis. Sensor ini digunakan untuk menyeleksi atau menyensor uang ataupun koin yang masuk pada mesin ini. Sensor-sensornya adalah sensor cahaya. Jadi sensor cahaya ini digunakan untuk mengukur ukuran koin. Sensor yang kedua adalah sepasang plat elektromagnet. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi tipe logam, sehingga logam atau koin yang masuk pada mesin ini akan disortir berdasarkan nominal masing-masing. Lalu sensor yang berikutnya adalah TCS 3200. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi warna. Sensor ini akan mendeteksi mata uang kertas untuk menentukan besar nilai mata uang tersebut berdasarkan dari warna. Lalu yang terakhir adalah sensor cahaya inframerah. Sensor cahaya inframerah ini digunakan dalam sistem pengeluaran barang. Sehingga dengan adanya sensor cahaya inframerah ini mengurangi resiko barang yang gagal keluar. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kita atau pembeli itu selalu mendapatkan produknya dan tidak ada kejadian uang yang tertelan begitu saja. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang arsitektur vending machine di bagian komponen. Perlu kita ketahui, vending machine memiliki beberapa banyak komponen. Dan di sini saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu adalah microcontroller. Microcontroller ini adalah sebagai komputer yang mengolah semua perangkat yang ada di vending machine agar bekerja dengan baik. Dan ada lagi contohnya, yaitu tempat untuk memasukkan uang dan penyimpanannya. Dan yang ketiga ada LCD, menampilkan keterangan terhadap minuman, makanan yang tersedia dalam vending machine. Jadi seperti layar untuk memberitahu keterangan bahwa kita mau membeli minuman apa. Di situ nanti LCD itu berfungsi untuk menunjukkan keterangan minuman tersebut. Nah, selanjutnya ada botol dispenser. Ya, ini untuk menampung dan mengeluarkan botol. Jadi seperti yang kalian ketahui, ketika kita membeli minuman di vending machine, kita hanya memasukkan uang lalu memilih melewati layar LCD, dan nanti ada botol dispenser ini untuk mengeluarkan botol. Setelah kita pilih, nanti dia akan mengeluarkannya. Dan yang selanjutnya ada power source. Dia ini merupakan daya atau sumber energi pada vending machine. Dan yang terakhir ada refrigerator pendingin produk-produk. Dan refrigerator ini berfungsi untuk mendinginkan segala jenis minuman yang ada di vending machine. Dan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari vending machine. Nah, cara kerja vending machine tersebut cukup sederhana sebenarnya dan mudah digunakan ketika Anda sudah berada di depan mesin. Coba pilih apa yang akan Anda beli, lalu masukkan jumlah pembelian, kemudian bayar sesuai harga yang ditampilkan. Masukkan uang kertas atau koin, setelah itu barang yang Anda pesan bisa keluar. Nah, seperti yang saya jelaskan, cara kerja ini sangat simpel teman-teman. Jadi Anda tinggal memasukkan uang ke dalam mesin, lalu memilih produk dari LCD-nya itu. Lalu setelah memilih produk dari LCD, kita tinggal melakukan pemilihan lalu pembayaran. Setelah itu
minuman akan keluar dengan sendirinya melalui ruang yang telah tersedia di vending machine, yaitu ada di bawah biasanya teman-teman. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang komponen dan cara kerja dari vending machine. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis agen dari vending machine. Vending machine merupakan suatu kecerdasan buatan di mana pekerjaan dari vending machine berjalan secara otomatis. Vending machine termasuk dalam salah satu agen kecerdasan buatan karena dia berjalan secara otomatis sesuai dengan perintah yang ia lakukan. Di dalam agen kecerdasan buatan sendiri terdapat 5 jenis agen, yaitu yang pertama, Simple Reflex Agent, yang kedua, Model Based Agent, yang ketiga, Goal Based Agent, yang keempat, Utility Based Agent, dan yang terakhir, Learning Agent. Vending machine termasuk dalam Goal Based Agent. Mengapa vending machine termasuk dalam Goal Based Agent? Jawabannya setelah saya menjelaskan apa itu Goal Based Agent. Goal Based Agent merupakan agen yang bekerja di mana dia mendasarkan setiap tindakannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi, agen ini akan mempertimbangkan setiap kemungkinan yang akan terjadi padanya sesuai aksi yang dilakukan terhadap agen ini. Agen ini mempunyai suatu kondisi aksi di mana dia mempunyai tujuan akhir sesuai dengan perintah yang dilakukan. Vending machine termasuk dalam jenis agen ini karena vending machine memiliki tujuan di mana dia akan mengeluarkan suatu barang sesuai dengan aksi yang dilakukan terhadapnya. Jadi vending machine, kita lihat bahwa vending machine akan mengeluarkan suatu barang apabila orang yang ingin memesan atau membeli suatu barang di vending machine akan melakukan aksi, yaitu dia akan memasukkan uang atau meng-scan barcode yang ada di vending machine tersebut. Agen ini melakukan aksi sesuai apa yang dilakukan lingkungan terhadap agen tersebut. Dalam vending machine, jika ada suatu kondisi perintah, maka vending machine akan melihat aksi apa yang datang terhadapnya. Lalu, setelah aksi itu datang, maka langkah selanjutnya adalah apa yang akan dilakukan vending machine terhadap aksi yang dilakukan kepada vending machine tersebut. Apakah dia akan melakukan pengeluaran barang atau apakah dia akan mengembalikan uang tersebut karena gagal? Nah, itu adalah aksi dari vending machine setelah ada aksi yang dilakukan terhadapnya. Misalnya dalam vending machine yaitu jika ada orang memasukkan uang 5.000 atau membeli dengan nominal Rp5.000, maka apa saja yang dapat dipesan melalui vending machine. Jika ada orang memasukkan nominal tersebut, vending machine akan memproses aksi yang dilakukan terhadapnya. Apakah uang 5.000 tersebut dapat memesan sesuatu atau tidak. Lalu jika vending machine memproses uang tersebut bisa melakukan sesuatu, dia akan mengeluarkan suatu tanda bahwa uang tersebut dapat digunakan untuk membeli suatu barang dalam vending machine. Biasanya tombol lampu yang akan hidup. Lalu setelah itu orang tersebut menekan tombol pesanan. Lalu jika setelah orang tersebut menekan tombol pesanan, maka vending machine akan memproses apa yang akan keluar dari vending machine. Apakah minuman ini atau minuman itu atau makanan. Oleh karena itu setelah aksi yang dilakukan vending machine sendiri berguna untuk menghasilkan suatu tujuan dari suatu aksi yang diberikan kepadanya. Jadi, karena perilaku yang dilakukan oleh vending machine untuk mencapai suatu tujuan dari aksi yang dilakukan terhadapnya, maka vending machine termasuk dalam
jenis goal based agent. Kesimpulannya berarti vending machine termasuk dalam jenis goal based agent. Terima kasih karena telah menyaksikan presentasi dari kelompok 1. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam tutur kata, apabila ada ucapan dan hal yang kurang berkenan di hati kalian semua dan di hati Pak Suyoto. Akhir kata, kelompok kami mengucapkan terima kasih, salam sehat, sampai bertemu di kemudian hari, selamat siang.